Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Saya namanya Wahyu Purwasi. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Wahyu, Ayu, atau apapun terserah. Yang penting tidak memanggil bapak atau mas gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya aslinya dari Boyolali. Mana itu Boyolali atau masih bingung carinya di peta? Boyolali di samping Solo. Jadi silahkan teman-teman jika pergi ke Solo mampir ke Boyolali ya. Kesibukan saat ini saya adalah sebagai salah satu pengajar di IAIN Purwokerto teman-teman. Kalau teman-teman ingin menemui saya, silahkan datang ke perpustakaan IAIN Purwokerto lantai 4 gitu ya. Naiknya pakai tangga aja untuk program diet. Iya teman-teman, saya lulusan S1 dan S2 PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini teman-teman. Nah, saya ingin berbagi pengalaman, cerita sedikit kenapa saya kuliah di PAUD gitu ya teman-teman. PG PAUD, PG TK itu adalah sama, PGRA itu sama, mempelajari cara mengajar anak usia dini seperti itu teman-teman. Dulu awalnya saya tidak ingin gitu ya teman-teman kuliah di sana. Dulu awalnya memang saya nggak ingin memilih jurusan PAUD gitu ya teman-teman untuk kuliah S1, S2, S1 terutama. Saya milih jurusan itu atas dawuh dari ibu saya gitu ya teman-teman. Awalnya juga ingin pilih jurusan lain gitu ya. Secara PAUD pada waktu itu adalah masih newbie gitu ya teman-teman, baru lahir. Itu pun di IAIN Surakarta itu salah satu perguruan tinggi yang pertama membuka jurusan PAUD gitu teman-teman. PGRA waktu itu, Pendidikan Guru Rodotul Atfal. Rodotul Atfal itu adalah TK, sama aja dengan TK ya teman-teman. IAIN Surakarta itu salah satu kampus yang membuka jurusan itu. Jadi saya angkatan pertama di tahun 2013 gitu. Kalau di IAIN Purwokerto ini dibuka jurusan serupa itu di tahun 2014. Di tahun 2013 saya mendaftar kuliah teman-teman. Awalnya memang tidak ingin pilih jurusan PAUD, tapi karena didhawuhi oleh ibu gitu ya, kamu pokoknya pilih jurusan PAUD gitu. Ibu saya ngerti kok gitu. Sampai setelah membayar kuliah ya teman-teman, registrasi seperti itu dan bayar, saya pulang nangis. Bu, saya itu nggak ingin pilih jurusan PAUD, udah mentok gitu ya teman-teman. Lah, ibu itu ngerti kok, kalaupun besok kamu tidak jadi apa-apa, tidak kerja apa-apa, itu ilmu bisa untuk mendidik anak-anakmu seperti itu. Ibu pesan seperti itu. Dan seketika, celing, beban ingin pindah jurusan tuh nggak ada, udah hilang. Tahun demi tahun kuliah juga alhamdulillah lancar, tugas-tugas juga terkerjakan gitu, bisa dikerjakan ya, walaupun saya memang tidak pintar ya teman-teman, tapi bisa menghadapi itu semua itu karena apa? Berkat doa dari ibu seperti itu. Tahun demi tahun saya lalui gitu teman-teman, sambil nyambi kerja. Ketika kuliah saya kuliah, ketika tidak kuliah saya ngajar di TK, les, ngajar ngaji di rumah, sambil jualan baju juga seperti itu. Jadi memang lika-liku harus, tapi memang di sana adalah hal yang paling berkesan itu di sana ya teman-teman. Ketika kita prihatin gitu ya, itu akan berkesan seperti itu. Nah, ketika waktu saya lulus kurang dari 4 tahun, jadi 3 tahun 8 bulan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah lulus. Ketika selesai sidang skripsi, saya langsung daftar S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ambil jurusan serupa, PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini gitu teman-teman. Jadi ketika wisuda S1 itu saya tinggal nunggu pengumuman diterima atau enggak. Jujur ketika daftar di S2 itu saya pilih jalur yang non tes, karena pada saat itu ada 3 jalur teman-teman. Yang pertama adalah jalur tes, itu kita harus mengikuti tes TPA, tes potensi akademik, menyertakan TOEFL juga seperti itu. Nah, karena saya sadar bahasa Inggris saya sangat jelek gitu ya teman-teman, jadi saya menghindari itu gitu. Jadi saya nekat untuk pilih jalur yang non tes. Jadi kalau jalur non tes ini cukup menyertakan nilai IPK gitu teman-teman. Ya pada waktu itu IPK saya 3,82, jadi ya nekat aja lah gitu. Yang penting daftar gitu teman. Yang ketiga itu jalur portofolio, itu adalah
jalur mendaftar ketika teman-teman sudah punya draft proposal untuk tesis, untuk untuk tugas akhir kelak gitu teman-teman. Saya milih yang jalur kedua, yaitu jalur yang non tes gitu teman-teman. Alhamdulillah setelah wisuda pengumuman keterima. Seneng banget itu waktu itu ya teman-teman, seneng banget, nggak nyangka gitu ya teman-teman, karena modal nekat, modal doa dari orang tua sih yang terpenting gitu teman-teman. Nah setelah itu bingung, wah biaya semesteran S2 itu per semester adalah 5 juta itu kalau di UIN. Itu termasuk yang paling murah dari jurusan yang lain. Dan itu pada waktu itu nggak ada beasiswa teman-teman, nggak ada LPDP, nggak dibuka pada waktu itu tahun 2017 ya teman-teman. Saya lulus Juli 2017, itu LPDP nggak dibuka. Sedangkan di sisi lain ibu saya itu semangat sekali, pokoknya anaknya lah harus segera lanjut S2 gitu ya teman-teman. Nah setelah seneng keterima, apa ya teman-teman, selebrasi gitu ya, pokoknya seneng banget. Setelah itu mumet mikir, lalu bayar semesteran pakai apa ya, seperti itu lah. Akhirnya ibu kerja keras di rumah, pagi ngajar gitu ya teman-teman. Ibu saya adalah guru SD, guru MI gitu ya, Madrasah Ibtidaiyah. Nanti setelah pulang dari ngajar itu ibu saya buruh gitu, kerja serabutan. Saya di Jogja memang sengaja ngekos, dan di sana setelah kuliah, siang kuliah, malam kerja di kafe seperti itu. Untuk apa? Untuk ya setidaknya bisa untuk beli kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Oke, akhirnya 2 tahun, belum ada 2 tahun, alhamdulillah sudah lulus di tahun 2019 kemarin, seperti itu. Dan 2019 setelah lulus dari S2, saya segera mendaftar ngajar di IAIN Surakarta seperti itu teman-teman. Lalu baru 2021 kemarin saya pindah merantau ke Purwokerto dan menjadi pengajar di IAIN Purwokerto seperti itu. Maka dari itu teman-teman, ketika saat ini teman-teman masih beban, masih berat gitu ya di semester sekarang, semester 2, semester 4, semester 6, teman-teman masih merasa aku belum enjoy nih di jurusanku, aku belum srek nih, aku merasa beban dengan tugas-tugas. Yuk dikoreksi yuk. Sudah belum ya kita menjalin hubungan yang baik dengan orang tua? Sudah belum orang tua itu meridhoi kita kuliah seperti itu teman-teman? Sudah belum hubungan kita dengan guru, kita dengan dosen itu sudah baik? Itu mari kita koreksi bareng-bareng. Karena ridho orang tua, ridho guru itu yang akan memperlancar kita menuntut ilmu. Kalau pinternya kita, banyak orang pinter ya teman-teman, tapi banyak juga orang-orang yang pintar itu tidak enjoy. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita kuliah tidak harus pintar. Yang penting teman-teman paham, teman-teman enjoy gitu ya teman. Oke. Maka dari itu, mari semangat kuliah. Selesaikan amanah, karena teman-teman kuliah itu membawa amanah dari orang tua, amanah dari bapak ibu guru, bapak ibu dosen. Mereka mengamanahkan, oh iya, percaya bahwa teman-teman tuh bisa sampai skripsi, bisa sampai lulus seperti itu. Itu tadi sedikit cerita dari saya, dan saya pun juga ingin tahu cerita dari teman-teman. So, tuliskan kisah-kisah inspiratif teman-teman di bawah. Oke, saya tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.